buka ya Kak? Oke, sekarang lagi bareng sama temenku Mas Athena juga dan Marskal kita. Mungkin dari kakaknya ada format perkenalan nggak buat kita? Nama hobi asal sama mau aktif gak di KMPN. Kalau mau kenapa, kalau nggak kenapa. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kenalin, Bang, aku Putu Radia Diaksan Jalarimbawa, dipanggil Radia 032. Terus hobinya akhir-akhir ini 032? Iya. Wah. Oke. Apa tadi ya? Hobi ya? Hobinya akhir-akhir ini ngegame aja sama badminton. Terus mau aktif di KMPN soalnya asal dari Jakarta Utara. Kalau mau aktif di KMPN mau karena pengen, sebenarnya waktu TPB kurang aktif kan, jadi pengen aktif aja selama udah di prodi terus udah berhimpun gitu. Oke. Salam kenal, Kak Genio. Aku Jeff Only, biasa dipanggil Jeff. Nama aku Athena 005. Aku asal dari Jakarta Barat. Hobi aku belakangan ini main game sama main basket sama motoran kalau ada waktu. Terus aku pengen aktif di himpunan atau enggak, aku pengen aktif karena pertama ini komunitas pertama aku. Jadi aku pengen berkontribusi di himpunan ini. Itu aja sih sebenarnya. Ini komunitas pertama, aku pengen aktif, aku pengen berkarya juga di komunitas ini, gitu sih. Aku tuh mau nanya apa? Oke, mungkin cara kita udah. Mungkin dari kakaknya juga perkenalan. Mungkin formatnya sama kecuali yang pertanyaan terakhir diganti jabatan. Oh ya, oke. Nama gue Genio Wendra Saragi, dipanggil Genio. Terus hobi main basket paling sama nyanyi mungkin ya. Asal Medan Sumatera Utara, jabatan Marskal KMPN. Mungkin langsung buka pertanyaan aja kali. Mungkin dari aku sebelumnya balik ke waktu kakak di Sonic nih. Kenapa kakak mau ikut Sonic dan mau masuk KMPN pertama? Oh, pas gue di sana. Ya sama, mungkin jawaban paling simpelnya pride ya. Ya jadi kayak gue pengen, kalau gue masa teknik dirgantara, gue pengen punya keluarga yang berkecimpung di bidang yang sama dan target yang sama, yaitu menjadi lulusan strata 1 teknik dirgantara gitu. Itu jawaban simpelnya. Tapi jawaban egoisnya mungkin karena gue pengen dapet jahim. Sama ya gue ngeliat kalau misalnya orang pakai jahim berarti dia telah menempuh beberapa perkembangan, beberapa kaderisasi yang bisa ya proses untuk diri sendiri sama untuk dari diri sendiri ke masa luar gitu sih. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa pengen jadi Marskal? Itu komitmen kah untuk Kak Jahim atau memang kayak emang dari awal sejak masuk Sonic, gue pengen jadi Marskal gitu? Sebenarnya kalau dari awal enggak sebenarnya. Justru gue pengen jadi Marskal tuh semenjak nge-Sonic. Jadi iya, pas gue nge-Sonic tuh selesai itu baru gue pengen. Jadi sebenarnya agak mepet kalau mau dibilang. Basisnya itu karena gue ngelihat saat gue mau aktif di KMPN, yaitu pas nge-Sonic, itu kan pertama kali gue aktif lah bilangnya di panitia KMPN. Teman-teman gue semangat berhimpunnya udah mulai turun. Gitu. Jadi gue bertekad gimana sih caranya untuk ngebangkitin semangat angkatan gue lagi gitu, biar nggak hilang lah dari KMPN. Itu sih sebenarnya. Oke. Mungkin karena kakak kan katanya tadi sebelumnya tidak berkomitmen langsung jadi Marskal gitu. Iya. Mungkin sebelum jadi Marskal tuh kakak Komitmennya apa ya? magang kah di staff atau di BPP, magang apa gitu? Ya, komitmen gue tuh jadi Kabiro Kader. Nah sekarang tuh dia sebenarnya. Ya, makanya gue magangnya di kaderisasi.
terus nge-staff di PAB, pembinaan anggota baru. Ya udah, terakhir ya komitmen gue memang tidak terpenuhi, tapi setidaknya gue udah pernah berusaha untuk memenuhi komitmen itu. Ya, ke kaderisasi sebenarnya. Menurut kakak, kenapa semangat berhimpun itu bisa turun gitu? Apakah itu memang ditemukannya di angkatan kakak doang atau di angkatan bawah yang kakak lihat gitu? Memang setelah beberapa lama selesai osjur tuh memang semangatnya tuh memang menurun gitu, memang pattern gitu. Itu pattern sebenarnya. Patternnya itu karena ya mungkin dia udah melewati beberapa panitia, ada yang udah burnout, ada yang capek, ada yang udah cukup nih perkembangan gue sampai sini, gue udah mau fokus ke akademik. Itu beda-beda lah perspektif orang gitu. Dan yang didorong lagi dengan ya udah mau lulus kan, banyak kegiatan-kegiatan ya matkul-matkul yang udah mulai spesialisasi kan, udah mulai di situ kan. Jadi ya mungkin faktor-faktornya itu. Jadi itu pattern sebenarnya, dan itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya jangan sampai lu bener-bener cabut gitu, lu bener-bener ninggalin aja sih kalau dari gua. Apa ya? Apa lagi ya? Udah nggak apa? Ya, boleh deh kalau suka dulu. Ya paling kalau ke saya, lagi-lagi ini udah pernah sering gue bilangin kalau misalkan komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu sebenarnya gue belum menemukan titik cerah bagaimana berkomunikasi dengan sempurna. Karena ya balik lagi, masa banyak, cara approach-nya beda-beda, kepribadiannya beda-beda gitu kan. Jadi untuk gue ngomong sama yang ini itu beda-beda gitu. Jadi kayak komunikasi itu perlu belajar, bukan sebagai pemimpin doang ya menurut gue, sebagai masa juga itu antar pribadi juga perlu belajar komitmen, gimana cara nge-approach yang ini, gimana cara bisa nyaman, ya dia ngomong nyaman sama gue gitu. Ya kalau kesah gue balik lagi tentang komunikasi aja sih. Sisanya itu ya masih bisa dihandle lah dengan baik. Kalau komunikasi ini nemu titik cerahnya untuk komunikasi ke setiap orang itu perlu belajar lebih. Oke, mungkin aku mau nanya lebih ke arah baru-baru ini nih. Apa ya, kata first impression kakak terhadap angkatan kami gitu. Oke. Gue ngeliat angkatan kalian rada tengil ya sebenarnya. Jadi mungkin itu beberapa orang doang ya, tapi ada kelihatan lah abang-abangannya gitu. Jadi kayak kemarin tuh di angkatan gue saat mediasi tuh nggak ada tuh yang diri-diri gitu. Maksudnya kalian mediasi, ada mediasi kan? Iya. Selesai Sonic. Itu ada yang diri-diri, ada yang ngobrol sana, ngobrol sini segala macam. Mungkin ya udah lega atau gimana ya gue kagak tahu. Tapi mungkin apa ya bisa dibilang ya kalian punya stance masing-masing aja. Ya itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah sama gue. Asal ya kalian tetap respect aja, itu aja. Itu first impression gue nggak tahu kedepannya gimana, tapi ya itu nggak ada masalah juga. Tapi semoga yang baik-baik lah kedepannya diperlihatkan oleh kalian. Mau nanya lagi? Oke, ini kan berarti habis KP nih. Iya. Rating pengalaman KP dong, kayak kakak pertama KP di mana deh, terus rating gitu. KP di sana tuh gimana experience-nya? Oke, gua KP di PT Astra Honda Motor di Cikarang. Rating 9 mungkin. 8,5 ke 9. Kenapa 9? Karena ya pertama gua mau pelajari ilmu-ilmu baru. Jadi yang gue nggak tahu sama sekali kan, itu motor, crankshaft apa segala macam nggak paham gue. Tapi untungnya orang-orang di sana tuh sangat friendly dan mau mengajarkan hal-hal banyak hal, bukan cuma tentang kerjaan doang, tapi tentang motivasi hidup segala macam diajarin, gimana cara berkompetisi di dunia kerja dan segala macam, tantangannya apa gitu. Mungkin minusnya itu Cikarang panas bet dah. Cikarang panas banget, dan kita tuh kan harus pakai kemeja dari sono kan, dan tuh buat gue agak-agak
Ini dua minggu pertama itu gue cuma dikasih satu pasang. Jadi gue pakai itu terus setiap hari. Bau dong gue kan. Ya itu doang sih sebenarnya, karena memang wajib menggunakan seragam yang sama seperti itu. Itu minus satu, itu sepele lah sebenarnya. Tapi kan kenyamanan kan, balik lagi kan kenyamanan. Oke, aku mau lanjutkan tadi KP, terus kakak katanya IUP kan. Itu ada rencana exchange atau ada? Oke. Jadi gue tuh daftar di semester 8. Dapatnya di Twente, University of Twente di NCD Belanda. Terus ambilnya Sustainable Futures rencananya, Industrial Design Engineering lah gitu ya. Karena di sana tuh nggak ada aero. Yang paling mendekati sama kita paling mesin. Tapi gue TA kagak ada mesin-mesinnya. Gue TA tentang estimating CO2 emission. Jadi lebih ke sustainable. Dapat Twente. Ya ini sekarang lagi proses. Lu IUP juga? Enggak. Tapi pengen exchange. Pengen exchange? Iya. Saran gua lu exchange semester 7. Saran gua kalau lu pengen exchange, karena banyak lah tantangannya kalau misalkan lu exchange semester 8. Terutama tentang administrasi sebenarnya. Tentang UKT lu harus bayar full segala macam ya. Banyak lah. Ribet lah bisa dibilang. Kalau semester 8 ya mungkin kalau misalkan lu ada pengen ngambil kegiatan-kegiatan dulu semester 7 di Bandung ya itu dipersilahkan. Tapi kalau gue menyarankan ya semester 7 gitu. Oke, ini mau nanya lagi. Gue nanya lu dah berarti sekarang. Lu basket posisi apa ya? Jujur nggak ada posisi spesifik sih. Paling tapi biasa mainnya center. Mainnya center? Oh bahaya nih Pak. Bahaya. Lu kalau bisa main single double kalau badminton? Gua bisa double. Kemarin double sih latihannya. Waktu yang Ini latihan untuk portal ini? Iya latihan. Ya kan? Latihan Iya cuk sih. kayak mereka portal. Kemarin ada KL ya. Oh lu latihan? badminton. Siap. Ayo kami besok mau basket juga kebetulan. Jam berapa lo basket? Nggak tahu, masih didiskusiin, ada yang maunya sore, ada yang maunya pagi, masih diskusiin. Banyak yang minat basket di angkatan lo? Di grup sih yang minat yang join 10. Oh gitu? Ya, Ramai. maksudnya mungkin mereka kayak masih ada yang malu-malu juga sih menurutku, karena masih baru juga kan. Kayak masih ada yang merasa oh gue cupu gitu, gue kayaknya nggak bisa main sama di orang gitu. Tapi ya maksudnya itu pengalamanku kalau aku ngobrol sama, aku nanya-nanya gitu kan sama Mas Wawan gitu. Lo hobinya apa? Basket? Oh gue nggak tahu suka basket gitu. Oh iya gue kayak nggak berani, maksudnya takut aja main. Ternyata ya harus diajak personal gitu. Sama ini dah, gue penasaran kalau misalkan kalian udah melihat bukan banyak, tapi ada gambaran kegiatan-kegiatan di KMPN kan sebenarnya. Yang kalian paling tunggu tuh apa sih sebenarnya? Ada gak yang kalian paling tunggu, yang kalian pengen lihat secara langsung gitu, bukan cuman dari omongan-omongan orang gitu? Ada gak? Sebenarnya yang paling banyak digaungkan kan wisudanya ya. Oke. Kayak itu paling gong lah. Paling gong. Buat jadi panitnya walaupun ikut derapnya. Gitu. Terus apalagi ya? Mungkin apa ya? BSO mungkin ya. BSO. Sebenarnya aku penasaran sama Ayah, tapi kan katanya kalau menurut Sevanya tuh sangat kapitalis ya. Iya. Berarti BSO ya. Kayak keren buat join, buat ya bantu jurnal pendidikan gitu. Kalau lu? Sama sih ke Putu Wisokto, cuman kalau mungkin secara BSO aku Aruna sih. Aruna. Oke. Berarti lu pengemas banget nih anaknya. Nggak juga. Pengen coba. Pengen nyoba Kemarin aja. sebenarnya ikut Gahar juga kan, Gahar ada pengemas juga, aku ikut gitu. Oke. Udah dari gue itu ya pertanyaannya cukup. Oke. Aku balikin deh pertanyaannya. Kakak kalau main basket posisinya apa? Gua tergantung dibutuhkannya apa. Tapi mungkin kalau nggak PF center bareng sih. Nggak apa-apa, kita bareng aja nanti body-bodyan pas portal. Tapi kalau dari segi badan kayak lu menang deh. Iya, itu posisi
nggak jarang sih gue sebenarnya main basket, tapi ya kalau ada kesempatan ya main. Tapi ngikutin basket kan? Yang sekarang bisa dibilang ngikutin, bisa nggak, tergantung orang tuh se-freak apa ke basket gitu, ke NBA ya. Jadi apa ya, bisa dibilang ikutin lah, lumayan ikutin. Ada player yang menginspirasi. Lu coba dah, lu tebak dia. Dia pernah MVP. Dia pernah, lu tahu sih? Dia pernah MVP. Terus, aduh ini terlalu obvious. Jersey 0. Tapi sekarang cupu lah. Tai lu. Masih aktif sekarang berarti. Oh ini nggak sih? Celtics bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Nih dia jago ngedang lah. Ngedangnya itu banyak highlightnya. Kurang. Jujur nggak tahu. Nih langsung nih triple double. Mr. Triple. Russell Westbrook. Iya. Nah itu inspirational banget dulu. Lagi lot of hits sih sekarang sih. Iya, sekarang lagi ya udah aja lah. Gitu. Lo ada emang ya? Jujur aku lebih suka ke etika kerjanya aja sih. Siapa ya? Inspirasi banget. Kobe. Kobe? Kayak aku kalau dengar cerita teammates-nya tuh dia tiap kali latihan, training atau camp gitu dia datang selalu paling cepat. Makanya baru I see. datang dia udah latihan. Respect sih. Oke. Lo Batman suka Taufik Hidayat? Jujur kalau badminton gak ikutin, aku Oh, gak sukanya bola. Bola? Dia suka bola. Lu bola apa lu? Barca. Bisa pulang nggak lo? Gue Madrid. Alah. Oke. Oh. Lagi. Lagi bagus nih Barca. Lagi bagus. Iya, Madrid lagi 5 menang, belum kalah. Kebetulan. Bilangin doang. Lu kan Gua ada seri kan. lu ada seri sekali kan? 3 menang ya? Ya lu pernah lagi. Nanya ya. Atau kita matiin dulu wawancaranya, kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh sih jujur. Nah, ini kayaknya udah jujur udah 17 menit ya. Udah ini aja deh terakhir pesan-pesan untuk Athena. Oh, tidak banyak yang minta nih. Pesan-pesan untuk Athena. Jadi ya mau gimana pun latar belakang kalian, yang gue belum terlalu kenal sebenarnya, yang gue harapin ya kalian akrab-akrab aja. Ya itu sebenarnya yang paling penting. Iya. Nasi telur kornet. Oh, nasi telur kornet. Bukan, beda lagi tuh pasti. Belum kan? Aku genio. Belum. Jadi apa sih, sampai akrab-akrab aja. Ya jagalah komunikasi satu dengan yang lain. Karena ya banyak lah masalah di hal simpel kan sebenarnya komunikasi itu. Tapi menurut gue itu hal yang sangat sangat urgent lah untuk diperhatiin. Jadi kalau angkatan kan selamanya ya. Jadi kalau misalkan lo enggak maksudnya harus aman-aman aja, karena itu yang gue selalu bilang, angkatan gue masih ngeser Jarkoman ke angkatan 82 itu masih dikirim ke grup angkatannya ya. Semoga kalian masih bisa kayak gitulah nanti, karena kalau misalnya kalian susah, kalian berhasil apapun itu ya ini angkatan-angkatan ini kan terakhir sebelum kerja, sebelum jadi kolega, teman terakhir di mana ya, di kampus kan. Gitu aja. Oke, mungkin sekian buat ngobrol-ngobrolnya dari Mas Sekal dan kami. Terima kasih Kak.